Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Agustriani Purba dengan NIM 231510139 dari kelas 2B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sinyal analog, sinyal digital, dan kaitannya dalam komunikasi data. Nah, sebelum masuk ke materi, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang terdiri dari sinyal analog, sinyal digital, transmisi data, dan komunikasi data. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar tentang apa itu sinyal. Sinyal adalah representasi energi atau gelombang yang membawa informasi, dapat berupa analog atau berupa kontinu, atau digital, diskrit 0 dan 1. Analoginya antara mati dan hidup. Nah, sinyal digunakan dalam komunikasi, teknologi, dan kontrol sistem untuk mentransfer informasi antar perangkat dengan efisien. Bayangkan bagaimana suara dari ponsel kita dapat sampai ke ponsel teman. Itulah yang dinamakan dengan sinyal. Sekarang mari kita memperdalam pemahaman kita dengan melihat apa yang dimaksud dengan sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang bervariasi dalam intensitas atau amplitudo sepanjang waktu. Artinya, sinyal analog ini bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi, bayangkan sinyal analog seperti gelombang yang terus bergerak, mirip dengan suara kita yang dengar sehari-hari. Sinyal analog ini memiliki keuntungan dalam mentransmisikan data dengan akurasi yang tinggi, namun rentan terhadap gangguan dan kehilangan data. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sinyal digital dan bagaimana cara kerjanya. Sinyal digital adalah sinyal yang terdiri dari sekuensi titik atau simbol yang mempresentasikan data. Sinyal digital ini disusun dalam langkah-langkah yang terpisah seperti 0 dan 1 dalam sistem biner di mana sifatnya putus-putus. Jadi sinyal digital ini seperti kode biner dengan angka 01 seperti bahasa yang dipahami oleh komputer. Sinyal digital memiliki keuntungan dalam kehandalan transmisi dan kemampuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, namun membutuhkan lebih banyak bandwidth dibandingkan dengan sinyal analog. Mari kita lihat dari contoh penerapan sinyal analog dan sinyal digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sinyal analog terdiri dari gelombang suara, sinyal listrik dalam jaringan listrik, dan sinyal dari sensor suhu atau tekanan. Contoh penerapan pada sinyal digital terdiri dari sinyal biner pada komputer yang disebutkan tadi 0 dan 1, kemudian sinyal Morse yang digunakan dalam telegrafi, kemudian ada sinyal on-off yang digunakan dalam sistem kendali otomatis. Sekarang mari kita bandingkan perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Nah, adapun perbedaan dari keduanya adalah jika pada sinyal analog memiliki nilai yang bervariasi secara kontinu terhadap waktu. Kemudian sinyal analog dapat mewakili informasi dengan lebih akurat. Kemudian sinyal analog rentan terhadap gangguan dan derau. Sedangkan pada sinyal digital memiliki nilai yang diskrit atau terbatas, hanya 0 dan 1. Kemudian sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan derau. Sinyal digital juga memiliki resolusi yang lebih terbatas dalam mewakili informasi. Ketika kita memahami perbedaan ini, kita akan dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis sinyal. Mari kita sejenak melihat bagaimana proses transmisi data berlangsung antara sinyal analog dan sinyal digital. Nah, pada transmisi data sinyal digital dilakukan melalui gelombang kontinu seperti gelombang radio atau telepon. Misalnya ketika kita menelepon seseorang, suara yang kita ucapkan akan diubah menjadi sinyal yang ditransmisikan melalui kabel telepon. Sementara pada transmisi data sinyal digital dilakukan dengan urutan bit yang hanya memiliki nilai 0 dan 1, seperti transmisi data melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Nah, dalam beberapa kasus perlu dilakukan konferensi antara sinyal analog dan sinyal digital untuk memungkinkan transmisi data yang lebih efisien dan akurat. Contohnya pada perangkat seperti modem atau ADC diperlukan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Contoh lain adalah ketika suara analog dari mikrofon yang diubah menjadi sinyal digital oleh komputer untuk disimpan dalam format file audio. Dan yang terakhir, mari kita bahas bagaimana kaitan antara sinyal analog dan sinyal digital dengan komunikasi data. Dalam prakteknya, keduanya sering bekerja sama.
Misalnya data yang mau dikirimkan melalui internet biasanya dalam bentuk sinyal digital. Namun di beberapa titik tertentu mungkin perlu dikonversi ke sinyal analog untuk transmisi melalui jalur telepon. Nah, dengan memahami kaitan ini, kita akan melihat bagaimana infrastruktur komunikasi modern bekerja. Akhir kata, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari dari presentasi hari ini. Nah, kesimpulannya, dalam komunikasi data, pemahaman mendalam tentang sinyal analog dan sinyal digital menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang kuat dan efektif. Demikian penjabaran yang boleh saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.